Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsan Maulana Alfarizi dengan NPM 22060555561. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis sistem pneumatik pada spray air compressor. Ini melanjutkan dari pembahasan minggu yang lalu, yaitu minggu kedua, di mana minggu kedua itu saya menjelaskan tentang gambaran umumnya, belum sampai ke dasar-dasarnya seperti itu mengenai sebenarnya bagaimana sih analisis sistem-sistem pneumatik ini pada spray air compressor sendiri seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat juga di sini ada gambar kompresor yang mungkin eh, selalu kita lihat ketika kita ke bengkel, entah itu mungkin tambal ban, isi air, isi isi angin seperti itu. Dan di sini juga salah satu sistem gambarnya saya juga sertakan di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai minggu ketiga. Sebenarnya minggu ketiga ini apa yang aja yang saya dapatkan bersama Pak Dai, tentunya bersama juga dengan framework andalannya, yaitu DAI5 seperti itu. Nah, selama minggu tiga ini saya belajar mengenai interaksi dengan ChatGPT dalam mencari informasi terkait tugas yang diberikan mengenai sistem pneumatik. Nah, saya memilih untuk membuat sistem pneumatik kompresor untuk dengan mencari informasi pada ChatGPT. Banyak hal sebenarnya yang saya dapatkan dari interaksi bersama dengan ChatGPT terkait sistem pneumatik kompresor ini, pembersih udara ini. Nah, sistem pneumatik ini sebenarnya adalah teknologi yang menggunakan udara bertekanan untuk mendukung berbagai aplikasi seperti penggerak otomatik, sistem mekanis, atau suplai udara untuk kebutuhan industri. Nah, sistem kompresor ini sendiri itu digunakan dalam manufaktur, konstruksi, transportasi, dan berbagai proses teknis lainnya seperti itu. Dimulai dari tekanan utama sendiri, di sini ada kompresor udara, yang mana komponen utama yang menghasilkan udara bertekanan dengan memampatkan udara dari lingkungan sekitar. Jenis kompresor yang digunakan ini ada piston, rotary screw, dan atau centrifugal, bergantung pada kebutuhan tekanan dan aliran udara. Yang kedua ada tangki udara atau reservoir tank, yang mana berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan yang dihasilkan kompresor dan menjaga tekanan tetap stabil saat digunakan. Yang ketiga ada filter udara. Filter udara ini menyaring partikel debu, kelembapan, dan kontaminasi sebelum udara masuk ke sistem untuk menjaga kerusakan pada peralatan. Yang keempat ada pipa distribusi, yang mana pipa ini mengalirkan udara bertekanan dari kompresor ke alat-alat yang membutuhkan desain. Desain pipa memastikan efisien dan mengurangi kebocoran. Yang kelima ada regulator tekanan. Ini tuh untuk mengontrol tekanan udara sesuai dengan spesifikasi alat atau proses yang membutuhkan udara bertekanan. Yang keenam ada solenoid valve. Itu untuk mengatur aliran udara secara otomatis melalui sinyal listrik dan memungkinkan kontrol yang lebih presisi. Yang terakhir itu ada akuator pneumatik, mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanis untuk menggerakkan alat atau mesin. Nah, selain tadi terkait sebenarnya part-part apa aja untuk eh, menjalankan sistem dari kompresor sendiri yang berhubungan dengan pneumatic system. Di sini juga ada prinsip kerja sistem dari kompresor sendiri. Yang pertama itu dia menghisap udara. Kompresor udara menghisap udara dari lingkungan melalui filter masuk untuk memastikan tidak ada partikel besar atau kontaminan yang masuk ke dalam sistem. Lalu setelah itu ada kompresi udara. Udara dipadatkan oleh kompresor hingga mencapai tekanan yang diinginkan, kemudian disimpan dalam tangki udara untuk digunakan secara bertahap. Yang ketiga ada distribusi udara bertekanan. Udara bertekanan ini disalurkan melalui pipa distribusi ke berbagai perangkat pneumatik seperti alat pemotong, pengecatan, dan akuator. Yang keempat ada pengaturan tekanan, yang mana ini regulator memastikan tekanan udara sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu, mencegah kerusakan pada alat yang menggunakan udara tersebut. Lalu ada pemantauan sistem. Nah, sensor ini pun juga digunakan, sensor tekanan udara sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu, mencegah kerusakan pada alat menggunakan udara tersebut. Nah, yang terakhir ada kondensat manajemen. Nah, jika udara menghasilkan kelembaban selama proses kompresi, kondensat akan dikumpulkan dan dibuang melalui saluran khusus untuk menjaga korosi pada tangki atau pipa.
Nah, setelah itu di sini juga akan saya jelaskan sebenarnya dari penugasan eh, tentang pneumatik pada kompresor udara ini yang tepatnya di pada spraynya. Di sini saya juga menggunakan framework DAI5 untuk sistem air kompresor ini. Yang pertama itu Deep Awareness of Eye, yang mengutamakan 3 poin. Yang pertama itu self-observation, yang dimana identifikasi kebutuhan tekanan dan aliran udara yang spesifik untuk pengaplikasiannya. Yang kedua itu ada inner awareness, yang mana rancangan sistem dengan mempertimbangkan efisiensi energi, kebisingan rendah, dan berkelanjutan. Yang terakhir itu ada contextual awareness, yang mana ini pemerhatian lingkungan operasi seperti suhu, kelembapan, atau kebutuhan alat yang terhubung. Nah, yang kedua itu selain deep awareness of I, di sini ada intention atau niat kita. Di sini ada 2 poin yang saya tekankan, yaitu ada clarity of purpose, yang mana tetapkan tujuan spesifik, misalnya nih, menghasilkan udara bertekanan stabil pada 8 bar untuk kebutuhan alat pneumatik industri. Setelah itu ada alignment with value, pastikan desain hemat energi dan mematuhi regulasi lingkungan yang ada. Nah, yang ketiga ini ada initial thinking atau pemikiran awal, yang mana ini diperlukan identifikasi tantangan seperti konsumsi daya yang tinggi, kebisingan, dan overheating yang disebabkan ketika sistem ini bekerja. Selain itu juga, kita mampu mempelajari data teknis seperti kapasitas kompresor, jenis filter, dan karakteristik aliran udara. Yang keempat ini ada idealization. Nah, atau idealisasi. Di sini saya mengutamakan ada 2 poin penting. Yang pertama itu ada visualization of outcome, yang mana bagaimana sih gambaran sistem dengan pengendalian otomatis monitor tekanan dan efisiensi tinggi. Yang kedua itu ada defining success, di mana indikator keberhasilan ini meliputi kestabilan tekanan udara, konsumsi daya rendah, dan performa alat yang optimal. Nah, yang kelima, yang terakhir ini ada instruction set atau panduan dan langkah-langkah, yang mana eh, dalam pembuatan tugas ini tentang pneumatik pada kompresor udara ini harus ada beberapa step-step untuk planning bagaimana pembuatan sampai akhir dari implementasinya, yaitu ada pemilihan jenis kompresor sesuai kebutuhan tekanan kapasitas udara, rancang skema distribusi udara bertekanan, dan menambahkan sensor untuk memantau performa sistem. Nah, di sini juga ada perhitungannya. Apabila dibutuhkan perhitungan, ya mana ini saya juga menggunakan asumsi yang saya dapatkan ketika saya berbicara atau saling berbagi informasi dengan ChatGPT seperti itu. Di sini untuk perhitungan sendiri ada beberapa poin juga yang saya tekankan. Yang pertama itu adalah laju aliran udara, tekanan kerja, efisiensi nozzle, waktu operasi, kapasitas tangga udara, dan kompresor, di mana hasil hit dan di mana total hitungan kebutuhan selama operasi ini yaitu ada Q total dengan Q kalikan T substitusi nilai, maka didapatkan bahwa dengan tadi diketahui K itu ada 100 lalu 30, yang mana dihasilkan dengan Q-nya itu adalah 3.000 liter. Nah, tangki udara yang tersediakan memiliki kapasitas 50 liter. Namun karena tekanan udara adalah 6 bar atau 600 kilopascal, kita bisa memanfaatkan volume efektif tangki, yang mana volume efektif itu V tank dikalikan P. Yang mana untuk di tank untuk waktu dari tank sendiri itu kan ada 100 nih per 300 sama dengan 3 menit seperti itu. Lalu dengan daya kompresor itu ada 1 menit 50 liter dikalikan 6, maka didapatkan 300 liter per menit. Nah, dengan Q 60 ini lalu tadi dibagi dengan 1000, ya, maka didapatkan Q-nya adalah 0,00167 meter per second. Nah, implementasi DAI 5 ini tuh sangat membantu ya memastikan desain sistem pneumatik pembersih udara yang lebih efisien, terukur, dan ramah lingkungan. Serta sistem ini tuh juga dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan lingkungan operasinya. Seperti itu. Mungkin terkait apa yang saya dapatkan pada minggu ketiga dengan Pak Dai tentang interaksi dengan ChatGPT untuk mendapatkan informasi terkait pneumatik pada kompresor, tetapi juga didukung dengan framework DAI 5 seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.